إنني قومي أسودا أعيد للدنا أمجاد عصر وفل بالحديد لنا القيودا أقيموا بالحمى Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu dalam rahmat serta hidayahnya. Kita hidup sebagai seorang muslim, mati juga sebagai seorang muslim. Harus kita ketahui bersama bahwa salah satu dosa yang dapat mendatangkan bencana dengan segera adalah dosa yang sudah melampaui batas. Disebut sebagai dosa yang melampaui batas itu karena dosa itu tidak lagi bisa dimaklumi dengan akal dan logika. Sebagai contoh adalah homoseksual. Homoseksual dikatakan sebagai dosa paling melampaui batas karena sudah keluar dari akal dan logika dan fitrah manusia. Bahkan berzina sekalipun itu dosa yang sangat besar, tapi dosa zina masihlah sesuatu yang dapat diterima dengan akal. Laki-laki dan wanita bersetubuh melampiaskan nafsunya. Laki-laki suka dengan wanita dan sebaliknya, itu sudah kodrat. Namun ketika mereka berzina, mereka salah jalan dalam menyalurkan kodratnya. Meskipun dosa itu adalah dosa yang besar, tetapi zina itu masih manusiawi dan logik sebab tidak keluar dari kodratnya. Tetapi jika sudah masuk kepada homoseksual atau lesbian, maka pertanyaannya adalah binatang mana di muka bumi ini yang mau melakukan homoseksual dan lesbian? Adakah binatang berahi sesama laki-laki atau sesama perempuannya? Adakah binatang yang melampiaskan nafsu mereka dengan sesama jenis mereka, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan? Itu jawabannya hampir tidak ada. Jadi kalau binatang saja tidak ada, padahal binatang itu tidak berakal, bagaimana bisa manusia yang diberikan akal melakukan sesuatu perbuatan yang menjijikan seperti itu yang tidak pernah dilakukan oleh binatang? Maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang-orang pelaku homoseksual, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan azab baik secara individualnya atau secara sosialnya. Ketika homoseksual itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka pelaku homoseksual akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan penyakit yang menjijikan dan dia akan dihinakan di hadapan manusia sepanjang hidupnya. Namun jika dosa homoseksual ini dilakukan secara massal dan tidak ada orang di tempat itu yang mencegahnya atau melarangnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan timpakan azab dengan segera kepada mereka tanpa ada yang bisa memberikan pertolongan bagi mereka. Kita tentu masih ingat negeri Sodom dan Gomorrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan dengan cara dibalik yang di atas menjadi di bawah, sehingga kota yang terletak di dekat laut mati itu hilang dalam sekejap, terpendam di dalam bumi. Dan ternyata kejadian seperti itu di dalam sejarahnya tidak hanya terjadi pada kaum Sodom dan Gomorrah saja, tapi juga pada negeri Pompei yang dihancurkan dengan letusan gunung Vesuvius secara tiba-tiba, sehingga penduduk kota Pompei tidak bisa lari dan seluruhnya terkubur di bawah tanah akibat semburan lahar panas dan lahar dingin dari gunung Vesuvius. Dan tidak usah jauh-jauh, di Indonesia sendiri, di negeri kita tercinta, ada satu desa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timbun mereka ke dalam tanah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkatkan potongan gunung lalu dipindahkan hampir 1 kilo jauhnya dari tempatnya. Bahkan kisah ini sampai hari ini menjadi satu legenda paling menakutkan tentang sebuah bencana yang menghancurkan satu desa secara utuh karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Sedikit saya kisahkan tentang desa Legetang ini, agar kita semua ingat bahwa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat berat bagi mereka yang melampaui batas. Dulunya desa Legetang yang terletak di lembah pegunungan Dieng, Banjarnegara adalah secuil surga yang sangat indah, kaya raya dan subur. Tapi semua itu justru dijadikan sebagai ajang kemaksiatan kepada Tuhan. Orang-orang desa Legetang suka membuang uang untuk mencari kesenangan dengan berjudi dan berpesta pora, mengundang sinden dan musik-musik gamelan untuk menjadi hiburan bagi mereka, sebagai penghibur mereka, sekaligus sebagai pelampiasan nafsu bagi mereka. Dikatakan bahwa penduduk desa Legetang, saking biasanya mereka berzina dengan lawan jenis, mereka pun pada akhirnya berzina dengan sesama jenis mereka. Dan pada puncaknya suatu malam, setelah mereka panen besar-besaran, mereka mengadakan pesta besar untuk merayakan panen yang mereka dapatkan itu. Pesta itu diiringi dengan musik dan sinden-sinden yang mereka datangkan, mereka bayar
Dan sinden-sinden itu bukan sekedar untuk bernyanyi saja, tapi juga bisa dinikmati bersama mereka. Pesta itu dikatakan sebagai pesta paling durjana di muka bumi. Karena apa? Karena di pesta itu juga anak menggauli ibunya, bapak menggauli anaknya. Pesta seks, homoseksual, lesbian, semuanya dilakukan di tempat itu secara terbuka oleh mereka. Malam itu Tuhan telah mengirimkan hujan agar mereka berhenti bermaksiat, tapi mereka tetap melanjutkan maksiat itu. Hingga menjelang subuh tiba-tiba terdengar suara mengerikan dan bumi berguncang sesaat. Kemudian suara benda jatuh dengan sangat keras dan menyeramkan terdengar, sehingga semua orang dari desa yang jauh pun terbangun seluruhnya. Semua orang ketakutan, benda besar apakah yang jatuh itu dengan suara yang mengerikan seperti itu. Dan ketika matahari terbit, mereka semuanya terkejut dan takut setelah melihat puncak gunung Pengamun-amun tinggal separuh dan desa Legetang hilang tertimbun potongan separuh gunung Pengamun-amun. Yang membuat bulu kuduk merinding adalah jarak desa Legetang dan gunung Pengamun-amun itu sekitar 1 kilo. Andai itu longsor biasa, desa Legetang seharusnya masih aman, tidak terkena longsoran. Tetapi ketika Tuhan sudah menunjukkan kekuasaannya, separuh gunung itu seperti diangkat dan dijatuhkan ke desa Legetang secara sengaja. Dan tamatlah mereka semuanya para pendosa itu karena mereka telah melakukan dosa yang sudah melampaui batas. Sebagai pengingat kejadian itu semua, penduduk desa di luar Legetang memberikan sebuah tugu peringatan agar kita semuanya mengambil pelajaran bahwa bencana itu tidak akan datang kecuali manusia itu sendiri yang mengundangnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.